Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Rizky Pratama dengan NIM 21130001. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas Teknopreneur. Baiklah, tugas Teknopreneur saya dengan judul shoppingku.com. Shoppingku.com adalah suatu perusahaan online shop yang menjual barang-barang seperti sepatu, tas, sandal, dan lain-lain. Eksekutif Sunmari. Ketatnya persaingan antar online shop membuat kepuasan atau kenyamanan pelanggan dapat berpengaruh pada keberlanjutan dari online shop yang sudah ada. Untuk mendukung berjalannya suatu usaha bisnis online, maka memberikan pelayanan terbaik merupakan suatu upaya situs bisnis online dalam menciptakan kepuasan pelanggan serta menciptakan diferensiasi suatu bisnis online dengan bisnis online lainnya yang sejenis. Kepuasan pelanggan didasari antara lain oleh persepsi yang dimiliki oleh pelanggan terhadap harapannya akan kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan faktor yang menentukan apakah konsumen tetap bertahan atau beralih ke perusahaan lain. Efisiensi layanan bagi suatu bisnis online merupakan salah satu hal yang sangat penting. Efisiensi layanan ini nantinya akan berpengaruh terhadap tingkatan penjualan dan keberhasilan suatu bisnis dalam jangka panjang. Visi dan misi. Yang pertama, visi. Menjadi pelopor dalam mengubah cara orang berinteraksi, berbelanja, dan berpartisipasi dalam ekosistem digital. Kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman online yang luar biasa, memanfaatkan teknologi terkini untuk menghadirkan solusi yang inovatif, dan menjadi pionir dalam membentuk masa depan perdagangan dan interaksi digital. Yang kedua, misi. 1. Membuka pintu akses bagi individu di seluruh dunia untuk menjelajahi, berbelanja, dan terlibat dalam layanan kami dengan mudah dan tanpa hambatan. Yang kedua, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis, penyedia layanan, dan komunitas, menciptakan ekosistem yang kuat dan keberlanjutan. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan merangkul keberagaman dalam semua aspek bisnis, memastikan representasi yang inklusif dan penawaran produk atau layanan yang mencerminkan beragam kebutuhan dan preferensi pengguna. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Dapat mencapai pasar global dengan mudah dan memperluas jangkauan pelanggan. Yang kedua, operasional online cenderung lebih efisien dan dapat mengurangi biaya overhead. Yang ketiga, kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan produk atau layanan dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Untuk yang A, rentan terhadap masalah teknis, downtime, atau serangan cyber yang dapat mempengaruhi operasional. Yang B, lingkungan online yang sangat kompetitif dapat membuat sulit untuk membedakan diri dari pesaing. C, kurangnya pengalaman fisik dapat menjadi hambatan untuk produk atau layanan tertentu, terutama dalam industri retail. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. A, pertumbuhan e-commerce dapat memberikan peluang untuk menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. B, memanfaatkan inovasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, atau realitas virtual untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. C, membangun kemitraan dengan platform atau merek terkemuka untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi. Yang keempat, ancaman atau threats. A, perubahan regulasi di tingkat lokal atau global dapat mempengaruhi kebijakan bisnis dan operasional. B, ancaman serangan cyber, pencurian data, atau pelanggaran keamanan dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. C, perubahan dalam perilaku konsumen atau tren pasar dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan tertentu. Strategi perusahaan. Yang pertama adalah technical strategi. Yang A, kerjasama dengan produk bermerek seperti perusahaan Eiger, Adidas, Nike, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dengan adanya produk-produk bermerek dengan harga yang bersaing. Selain itu, agar perusahaan mendapat mitra yang dalam hal ini produsen pakaian dan terverifikasi untuk menjaga kepuasan konsumen dalam melakukan belanja di website dan aplikasi yang ada. B, menggunakan fitur
augmented reality. Fitur ini merupakan fitur yang baru dalam dunia online shop. Fitur ini berguna untuk memperlihatkan kecocokan barang dengan selera pembeli, sehingga dapat meningkatkan kepuasan customer. Selain itu, fitur ini juga digunakan sebagai fitur unggulan dari website dan aplikasi ini. C. Menggunakan fitur augmented reality. Fitur ini merupakan fitur yang baru dalam dunia online shop. Kita masuk yang D. Adanya fitur bayar di tempat yang berfungsi untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan terhadap barang apabila barang tidak sesuai. Samping itu, fitur ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap online shop. Yang kedua adalah promosi strategi. Iklan di beberapa sosial media dan aplikasi seperti Facebook, Instagram, BBM, dan lain-lain. Meskipun untuk mengiklankan membutuhkan dana, akan tapi hal ini sebanding dengan informasi yang tersampaikan ke pengguna media sosial dan aplikasi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelanggan. B. Pencantuman merek-merek ternama seperti Nike, Adidas, Levi's, dan lain bertujuan untuk menarik perhatian dari pelanggan. Merek-merek tersebut akan dipasang di halaman depan dari website dan aplikasi. Yang terakhir adalah price strategi. A. Memberikan diskon pada beberapa produk yang ada akan membuat pelanggan tertarik. B. Adanya promosi beli satu dapat satu pada event tertentu dan pada beberapa produk yang sudah ada akan membuat pelanggan tertarik. Deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha dari perusahaan ini adalah shoppingku.com. Yang kedua, jenis produk. Segala kebutuhan sandang seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain. Lanjut ke yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Yang pertama adalah kegunaan. Kegunaan dari perusahaan ini kami adalah menyediakan produk sepatu, tas, sandal, dan lainnya. Yang B, keunggulan dari perusahaan kami adalah memberikan harga produk yang sesuai dengan kualitas dan adanya fitur COD. C. Keunikan dari perusahaan kami adalah kami memberikan pelayanan terbaik dan cepat tanggap dalam melakukan penawaran serta pengiriman produk. Jasa pembeli tidak kebingungan dalam pemesanan produk dan lain. Dan yang terakhir, D. Inovasi dari perusahaan kami adalah kami akan menyediakan barang-barang terbaru sesuai dengan tren saat ini, serta mengembangkan fitur-fitur baru dalam perusahaan ini. Keempat, lokasi. Untuk lokasi dari perusahaan ini adalah Gajah Enam, Air Tawar, Sumatera Barat. Dan waktu 1-2 bulan untuk satu siklus. Untuk rencana pengembangan usaha kami, yang pertama, pada tahun 2023 ini, Shopingku akan berfokus pada pengembangan software, perbaikan server, dan pencarian mitra kerja. Yang kedua, pada tahun 2023, Shopingku akan launching dan juga menjalankan proses bebas ongkir. Pembebasan biaya kirim ini dianggap paling tepat untuk promosi terhadap segmen remaja yang biasanya terbebani oleh biaya pengiriman barang. Yang ketiga, pada tahun 2024 diharapkan Shopingku sudah mendapat banyak pelanggan sehingga biaya pengiriman dapat diberlakukan. Yang keempat, pada tahun 2025 besarnya daya konsumsi masyarakat Indonesia sehingga kami ingin membuka kesempatan kerja sama distributor fashion bermerek di wilayah Asia Tenggara. Untuk melindungi distributor lokal dan maka harga item ditawarkan untuk distributor luar kami naikkan. Kami melakukan hal tersebut karena kami beranggapan remaja di Indonesia lebih mementingkan merek dagang daripada kualitas barang. Yang kelima, pada tahun 2026 Shopingku sudah dapat menjual produk impor bermerek. Baiklah, untuk penutup, Shopingku.com merupakan perusahaan yang sangat menjanjikan pada saat ini karena perkembangan teknologi sangatlah pesat. Dengan adanya Shopingku.com ini diharapkan generasi muda dapat membuka mata akan teknologi. Dengan sistem pemasaran online ini diharapkan Shopingku bisa menjangkau seluruh daerah bahkan dunia serta bisa bersaing dengan perusahaan online lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.